pegawai pulang jam 5, jam 6 itu penuh. Dan itu bisa menyebabkan klaster-klaster baru. Artinya klaster perkantoran dan klaster keluarga itu bisa saling mengait. Oke. Saya amat khawatir ya. Ya, nah itu yang nanti akan kita cek lebih lanjut. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bang Ahmad Riza Patria sudah bergabung. Bang Riza, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Nah, terima kasih. Dengan saya Bayu di sini dan secara daring juga ada Mas Agus Pambagio dan ada Profesor Dr. Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 ID. Tadi kita sudah bicara sambil menunggu Bang Riza hadir begitu. Ini DKI mengkhawatirkan karena naik terus dari pertengahan minggu kemarin. Apakah ini sudah disadari Pemprov dan apa yang akan dilakukan Bang Riza sesegera mungkin? Ya, jadi yang pertama, memang angkanya dalam beberapa hari ini memang naik terus ya. Ya. Namun demikian, kami masih dapat mengendalikan. Dan kalau kita lihat angka-angka lainnya, sebetulnya ada banyak angka yang baik ya, diantaranya angka kematian terus meningkat. Angka kematian terus menurun. Ya. Yaitu angka kesembuhan meningkat. Iya, angka kesembuhan meningkat 78,2%, angka kematian terus menurun 3%. Kemudian R0-nya masih tetap di 1,09 dan positivity rate-nya masih di 6,3%. Nah, angka ini meningkat diantaranya disebabkan oleh memang di DKI Jakarta ini kami terus melakukan testing yang masif. Jadi sebagaimana sering disampaikan Pak Gubernur, tugas masyarakat itu 3, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tugas pemerintah itu 3T, yaitu kalau masyarakat 3M, kami 3T. 3T itu ya testing, tracing, dan treatment. Jadi testing yang masif ini memang bagian dari konsep kami dalam rangka mencari masalah. Masalah itu kuncinya diselesaikan dengan mencari identifikasi masalah. Identifikasi masalah di urusan corona ini ya mencari penyebarannya, titik penyebaran melalui testing. Dengan ditemukan penyebarannya, Bang Riza, saya dengan cepat melakukan pencegahan dan penanganan. Ya, Bang Riza, saya selah sedikit saja berkaitan dengan masifnya tes yang dilakukan ataupun tracing begitu ya. Emang agak pro dan kontra sih Bang Riza, mumpung ketemu, jadi saya ingin tanyakan, kan kalau berkaca seperti misalnya melihat di Korea Selatan, itu kan memang pemerintah kota misalnya di Seoul gitu kan, sampai mendatangi perkantoran. Ada tim yang kelihatan begitu, kita menyaksikannya di televisi begitu, mereka melakukan tes, ada mobil-mobil yang kemudian mendekati kerumunan masyarakat dan dites begitu. Ini nggak terjadi di Jakarta. Harian Kompas hari ini mencatatkan begini, 62% kasus positif itu ditemukannya di rumah sakit. Jadi ketika ada orang datang ke rumah sakit, makanya ketemu. 34% ditemukannya melalui tracing karena ada kasus. Kemudian ada 4% saja yang merupakan temuan baru. Nah ini yang kemudian membuat kita yang selalu mendengar bahwa oke, ini naik karena ada tes yang cukup masif. Jadi bertanya-tanya masifnya di mana? Profesor Zubairi tadi mengatakan dari sisi orang yang harusnya dites itu masih sangat jauh. Nah itu loh, Bang Riza yang kita kepingin, apakah benar-benar sebetulnya ini masif atau sebenarnya kita nunggu aja begitu? Kemudian begitu ada baru dicatat, begitu ada lapor baru dicatat. Bukan masif kan itu namanya Bang Riza? Ya kalau dari segi jumlah tes itu sangat masif ya. Jadi kalau WHO standarnya itu 1.000 per 1 juta ya, kami jauh lebih tinggi dalam sepekan itu. Kalau WHO itu 10.000 untuk Jakarta itu dari jumlah penduduk harusnya 10.645, kami sudah 51.148. Jadi 5 kali dari standar yang diminta oleh WHO. Sesungguhnya Jakarta, mohon maaf dibandingkan dengan provinsi lain, bahkan dibandingkan Indonesia dari segi jumlah atau persentase juga 5 kali lipat lebih baik daripada yang diminta oleh WHO. Namun memang ada beberapa pendekatan, ada 3 sebetulnya, yaitu tes yang kami langsung tes active finding, kemudian tracing,
kemudian ya pasif case finding ya. Jadi memang dalam 2 pekan terakhir ini Dinkes merubah strategi yang tadinya case active findingnya tinggi, sekarang dirubah dari tracing yang lebih tinggi, kemudian baru yang passive case finding. Jadi ini diatur memang dalam rangka untuk terus melacak jumlah pelacakannya yang ditambah dibandingkan active case finding ya. Ini juga sudah kita bahas dalam rapat bahwa perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat, menambah atau mengejar titik-titik penyebaran. Gitu. Ya. Kalau active case finding kan kita sebar begitu saja. Kalau survei itu namanya tidak ada nama yang disebut lah, kira-kira gitu, atau random begitu. Oke. Nah, kalau tracing ini kan kita mengejar gitu. Ya. Umpamanya saya kena, langsung dikejar siapa saja yang bertemu dengan saya. Nah, itu yang lebih diperbanyak gitu. Oke, baik. Tapi pada intinya Pemprov DKI menyadari, aware bahwa ini ada kenaikan yang memang harus diwaspadai. Itu disadari ya, Bang Riza ya? Yes, terus dong. Kami kan setiap hari, setiap saat terus mengecek, menganalisa, mencermati data-data dan fakta yang ada. Kami kelola, kami olah, terus langsung kami teruskan dengan membuat berbagai kebijakan. Kami turunkan, kami implementasikan dalam bentuk program-program penanganan pencegahan di lapangan. Banyak memang yang kami tingkatkan, sarana prasarana, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga, kemudian juga dukungan logistik, obat-obatan, peralatan, masker, laboratorium, jumlah ruang ICU, jumlah tempat tidur, dan lain sebagainya. Terus kami tingkatkan. Baik, Bang Riza, lebih detail mengenai ini. Aplikasi, Ya, lebih detail mengenai ini saya sambung ya. Kita jeda dulu. Kita ingin tahu persiapan-persiapan Pemprov DKI Jakarta dan kerjasamanya dengan beberapa kota di sekitar Jakarta nanti untuk menangani kenaikan paparan COVID-19. Kami segera kembali.